Bukannya Kamtipmas yang disimbolkan, tapi adalah kerukunan warga. Itu Tiap apalagi minggu ini menjelang Lebaran, Iya. biasanya itu rawan dengan ya. curanmor dan lain sebagainya. Jadi yang kami Gerimis harapkan, hujan tetapi tetap semangatnya untuk menjaga kampung itu sangat Ada kegiatan di RT 9 pasti Karang Taruna yang bergerak di situ. Klub bola yang ada di RT 9 ini juga disupport penuh oleh Bapak Ketua RT kita. luar biasa. yang Tepuk tangan pertama dulu kali Bapak. kan kita kalau hujan kan tidak ada tenda gitu, ya, diharapkan ada tenda. ada Mas Heri, pamsuakarsanya, walaupun tidak bisa setiap malam, paling tidak seminggu sekali lah minim itu tetap ada. namanya Itu tadi tujuan apar. kita. Wah, Apar parah itu juga. baru 2 Pak kita. Baru dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wito Tengkian, salam kebajikan. Malam hari ini kami berada di RT 9 RW 8 Kelurahan Mojo bersama dengan bapak-bapak terkasih. Say hi bapak-bapak. Oke. Lihatlah kekompakan mereka dan juga soliditas mereka. Pada malam hari ini mereka mengadakan Panswakarsa di mana mereka bisa kita lihat guyup rukun dan juga mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk menjaga kampung mereka. Malam hari ini saya bersama dengan Pak RT, Pak Susmianto. Selamat malam Pak. Malam Pak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Istri semua? Sehat. Amin. Kalau gitu. Dengan Pak Muhammad Samsi juga. Selamat Ya. malam Bapak. Selamat malam. Beliau adalah ketua RW di wilayah ini dan kami sangat bersyukur bisa mengadakan interview pada malam hari ini Bapak. Hanya di program kami Semara Arek Muda Surabaya. Ya, kembali lagi dengan kita yang ada di RT 9 RW 8 Kelurahan Mojo. Saya Petrus dari Kim Pucang Sewu dan juga Hari dari Kim Duku Sutarjo. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan Kamtipmas yang ada di wilayah ini, bagaimana pembinaannya dan lain sebagainya. Juga yang terlebih penting lagi adalah bagaimana nantinya peran masyarakat dan partisipasi masyarakat di dalam mengembangkan Kamtipmas ini bersama dengan Pak Sasmito. Pak, selamat malam kembali lagi. Malam Pak Peter. Ya, kita mau tanya sedikit terkait dengan pembinaan Kamtipmas di wilayah ini. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini, Pak? Gini, masalah Kamtipmas ini wajib lah bagi kami karena melindungi masyarakat walaupun hanya 1 minggu sekali. Tapi kita bukannya Kamtipmas yang disimbolkan, tapi adalah kerukunan warga. Siap. Tiap minggu bisa berkumpul silaturahmi gitu. Jadi bisa mengembangkan kalau ada permasalahan bisa dilontarkan di sini, kita bisa pecahkan bersama gitu Pak Peter. Jadi dalam hal ini kumpul bareng, Betul. solusi bareng ya? Betul. Oke. Nah. Jadi pulang membawa solusi. Betul. Begitu ya, Pak? Oke. Pak, ini kalau biasanya sehari-hari bisa berapa orang ngumpul di sini, Pak? Kalau kita wajib, kalau ini kan ada 4-5 blok ya. Iya. Blok A sampai blok E. Ah, Masing-masing mengirimkan 2, jadi minimal 10 Pak dari 10 orang. 10 orang Dari Belum satu blok. satu blok. Oke. Dari satu RT. Dari satu. Kali lagi tadi, Pak. Satu blok 10 orang ya? Iya. Dan Satu itu- orang 2 orang. Satu blok 2 orang. Satu orang, satu blok 2 orang. 2 orang. Jadi 10. Jadi 10 yang 10. ngumpul ya. pada Minimal ngumpul itu. mah. Minimal 10. Iya, minimal Tapi 10. bisa lebih juga ya? Ya, karena kan ada pengurus-pengurusnya yang datang. Oke. Masing-masing blok biasanya ada 1, 2, sekitar 15 lah. Sekitar 15-an 15 ya? orang Gitu, gitu. Pak. Iya. Pak, dalam mengatur daripada sistem keamanan ini ada kendala nggak? Sampai saat ini belum ada kendala, belum. Jadi semuanya itu ya rukun, Enjoy aja. enjoy aja dan Iya, enjoy. ikut ya Ikut. dalam hal ini. Iya. Nah, ini kita ada Pak RW juga nih, Iya. Pak. Kita mau tanya sedikit, Pak. Awal mula dari munculnya Panswakarsa ini kenapa, Pak? Kalau boleh tahu. Oke, terima kasih Bapak Peter. Awal mulanya muncul Panswakarsa memang dulu dari Kapolsek itu kan menghimbau Iya. agar supaya mengadakan Panswakarsa di masing-masing RT. Nah, di RW 8 ini ada 10 RT, walaupun toh mungkin belum semuanya RT mengadakan, tapi sudah mayoritas hampir separuh, 50% dari RT yang ada itu telah mengadakan Panswakarsa. Alhamdulillah
dari masing-masing RT yang sudah mengadakan, walaupun toh mungkin 1 minggu itu 2-3 hari untuk mengadakan PAM Swakarsa tidak setiap malam, namun mayoritas yang kami tanya itu menjadikan enjoy di dalam bermasyarakat. Karena apa? Salah satu PAM Swakarsa yang kita adakan ini bukan semata-mata untuk menjaga keamanan, walaupun itu nomor 1, tapi ada tujuan lain. Yang kedua adalah untuk lebih guyup memperkenalkan antar warga. Ya. Satu RT, satu contoh di RT 9 ini ada kurang lebih 500 kakak yang mungkin dengan tetangga nggak pernah ketemu karena Surabaya ya sama-sama sibuk, kadang-kadang sebelah rumah aja nggak kenal nggak gitu pernah ya, ketemu ya, dijauh gitu ya. Oke. Tapi setelah ada PAM Swakarsa ini paling tidak kita berkumpul, bisa berkenalan, bisa curhat-curhatan antara tetangga. Itu manfaat yang kedua. Jadi apalagi ini menjelang Lebaran, biasanya itu rawan dengan curanmor dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan ada sebuah antisipasi. Oke, dan partisipasi masyarakat. Kawan-kawan, hujan ini ya Pak, ini kita harus gimana ini? Lebih enak di sini atau masih terus ini? Kayaknya sih belum seberapa. Tapi sudah ada yang nyiuk. Nah, ada bapak-bapak yang bisa kasih masukan lain selain Pak RW. Monggo. Siapa Pak? Pak Linmas. Ya, gimana Pak? Keamanan di sini Pak? Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Petrus selaku Kim Surabaya. Jadi kami sebagai kepala keamanan di RT 9 RW 8 Kelurahan Mojo, pada malam hari ini kami terima kasih khususnya untuk warga yang mendukung antisipasi dalam PAM Swakarsa. Dan kami mengimbau seluruh warga bersatu dalam menjadi PAM Swakarsa di lingkungan RT 9. Pak, dalam pengelolaan sebagai kepala Kamtibmas ya, saya katakan demikian. Ada enggak cerita-cerita yang menarik daripada PAM Swakarsa di tempat ini, Pak? Terima kasih. Kami mengimbaukan lingkungan di PAM Swakarsa, lingkungan RT 9 ini lancar-lancar aja. Dan tidak ada terjadi apa-apa ya, Pak? Tidak ada. Nah, ini terkait dengan Kampung Pancasila nih Pak, kita bicara terkait dengan Kampung Pancasila. Sesuai dengan temanya sekarang ini ada sebuah pembinaan. Apa ada pembinaan enggak dari Babin Kaptibmas, Babinsa yang datang? Paling tidak mereka berkunjung menyapa Pak RT, Pak RW dan juga warga di sini gitu. Ya, kalau di kami yang sering berkunjung dari kelurahan Pak ya. Dari kelurahan, terus pernah satu kali Pak Camat ya. Pak Camat juga datang ke sini, terus Babin sering ke sini juga. Nah, dari ya kadang-kadang ya 1 bulan itu 2 kali lah memberikan masukan dan dukungan support itu juga ya. Nah, terkait dengan PAM Swakarsa ini Pak, kita lihat bahwasannya di era nanti masa pra Idul Fitri dan Idul Fitri, apakah ada bagi jadwal jam juga untuk istilahnya lebih intensif lagi ya? Kalau kita sudah antisipasi, kalau yang biasanya kan orang-orang kan banyak yang mudik gitu ya. Betul. Ini penduduk asli sini biasanya yang ikut kita untuk dijadwalkan gitu. Gitu untuk ya. jaga 5 atau berapa orang. Apakah ada tetangga nanti memberitahu bahwasanya Pak RT, saya nanti mau pergi ke sini. Oh iya, titip rumah gitu. Ada ya? Pasti ada. Gitu ya. Jadi istilahnya antisipasi juga dari mereka juga kembali ya. Linmas yang keliling nanti. Oh, Linmas yang keliling, yang patroli ya? Iya, patroli. Luar biasa. Jadi mereka paling tidak memberitahukan lah. Istilahnya jawil kata orang Jawa gitu. Nah, ini dari semua kawan-kawan, ada masukan nggak kira-kira terkait dengan Kamtibmas ini di Kecamatan Gubeng? Mungkin ada dari Bapak atau yang lain mungkin. Ini. Kan kita kan kalau kayak hujan gini ya, kan nggak ada uang begitu. Nah, saya mau usahakan untuk dibuatkan tenda-tenda kerucut gitu loh. Oh gitu. Kita mungkin ada bantuan dari pemerintah, gitu loh. Yang saya harapkan untuk membuatkan tenda kerucut. Kalau hujan gini kan bisa ditutup atau didirikan gitu ya, sehingga bisa kumpulnya enak gitu ya. Nggak kehujanan. Betul. Tapi nggak apa-apa. Semangatnya yang penting ya. Betul, Pak, ini terkait dengan jam-jam rawan dan lain sebagainya. Apakah sudah diinventarisir dalam hal ini? Ya kita sudah ngantisipasi seperti itu Pak. Bagian-bagian
bagaimana yang sering dimasukin maling gitu ya. Nah itu sudah kita antisipasi. Oke. Di sini kan ada 5 Iya. orang kita dibagi gitu loh. Iya. Nah, keliling dia gitu loh. Kalau ada laporan kok ada yang membahayakan baru kita laporkan. Dan juga grup WA-nya grup, jalan ya, betul ya, Iya. sehingga semuanya bisa terkoordinasi dengan baik ya. Betul. Baik Bapak Ibu sekalian, suasananya semakin panas dan menghangat perbincangannya. Iya. Tapi kita break sejenak dulu ya. Dari kami kembali lagi setelah ini. Ya Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh kecamatan Gubeng dan sekitarnya di 153 kelurahan dan 31 kecamatan kota Surabaya. Hari ini saya Petrus dan Hari sudah ada di ruangan ini. Luar biasa. Tetap guyup. Lihat bapak-bapaknya tuh masih kumpul semua. Nah, coba Hari syuting. Nah, mereka kompak loh guys. Gerimis hujan tetapi tetap semangatnya untuk menjaga kampung itu sangat-sangat dalam dan sangat-sangat oke. Terima kasih buat ibunya yang sudah memberikan tempat hari ini, sangat luar biasa meskipun sederhana tetapi yang penting kualitasnya, yaitu kebersamaan. Malam hari ini saya juga bersama dengan Ketua Karang Taruna ya, RT 9 ya Mas ya. RT 9. Ya Mas Agus. Mas Agus bisa diceritakan partisipasi daripada Karang Taruna di di dalam penjagaan kampung ini. Bisa disinggung sedikit nggak? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus sebagai Ketua Karang Taruna dan Pembina Karang Taruna. Di sini saya menyampaikan untuk Karang Taruna RT 9 yang di bawah langsung utusan dari Bapak Ketua RT 09 Bapak Susmianto. Di sini RT 9 mengadakan acara apapun seperti 17-an Agustus, acara di 10 November itu selalu melibatkan Karang Taruna dan yang bergerak di situ pasti Karang Taruna. Dari situ akhirnya Karang Taruna di RT 9 ini bisa tidak tidur, hitungannya gitu. Jadi tidak vakum. Setiap ada kegiatan di RT 9 pasti Karang Taruna yang bergerak di situ. Dan itu sudah himbauan dari Bapak Ketua RT kita. Itulah. Nah, terkait dengan Kamtibmas sendiri, ini nanti ke depan ini ada masa Idul Fitri, apa sih perannya dalam hal ini? Karena kita mengingat kerawanan daripada sosial ini kan semakin dalam nih. Apa nih yang bisa dijadikan sebagai suatu sumbangsi dari Karang Taruna? Ya, gini, kalau masalah dari pra Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri itu mungkin Karang Taruna juga akan ikut berpartisipasi untuk menjaga kampung yang ada di RT 9 ini. Jadi bukan hanya untuk bapak-bapak saja yang turun tangan, tapi Karang Taruna juga ikut andil di sini dalam arti Karang Taruna juga ikut jaga malam. Oke, gitu. juga ikuti itu ya, istilahnya menyapa warga juga Ya, ya, Pak. gitu ya. Ya. Tapi katanya ada sahur on the road juga ya? Itu salah satu kegiatan Karang Taruna yang ada di RT 9 itu kegiatan tahunan. Jadi rutin tiap tahun itu kita selalu mengadakan sahur on the road. Ya. Jadi waktu 2 tahun 3 tahun kemarin kan masih belum ada acara-acara yang dibilang Karang Tarunanya itu mati atau vakum. Di sini kita Karang Taruna menggerakkan dalam hal sahur on the road itu, Pak. Oke. Ada klub tadi juga. Klub bola juga ada. Klub bola. Ya, Nah, itu bisa diceritain gimana tuh klub bola itu bisa terbentuk? Apakah karena kamling bersama? Untuk klub bola yang ada di RT 9 ini kebetulan ketuanya saya juga. Oke. Ketuanya saya juga, yang mendirikan juga saya sendiri. Ya. Dan di situ klub bola yang ada di RT 9 ini juga disupport penuh oleh Bapak Ketua RT kita. Luar biasa. Tepuk tangan dulu bapak-bapak untuk RT 9. Masya Allah, luar biasa. Pak RT, kembali lagi kepada Anda ini Pak. Ini kan ada sebuah harapan ya terkait dengan Kamtibmas di wilayah Bapak. Apa sih yang Bapak harapkan dari pemerintah kota untuk bisa dapat disumbangsikan kepada pengembangan Kamtibmas dan juga yang lain mungkin? Terima kasih Pak. Saya sebenarnya banyak sih
yang ingin saya minta sebenarnya kalau boleh. Yang pertama kalau jaga kan kita kalau hujan kan tidak ada tenda gitu, ya, diharapkan ada tenda. Mas Heri dengarkan ini daripada RT 9 RW 8. Kekurangan di ini Pak, kalau namanya apar. Wah, apar itu juga. baru 2 Pak kita. Baru 2 ya. Padahal luas kita itu banyak, dari blok A sampai blok E. Itu penduduknya berapa kakak itu Pak? Itu hanya sampai 500 Pak. 500 kakak. 1.300 penduduk Pak. Oke. 1.390-an sekian. Iya. Nah itu dari blok-blok itu cuma ada 2 apar kita. Oke. Nah kalau ada kebakaran seperti kemarin itu kita pasti kekurangan. Satu sempat sudah habis gitu. Minta, kita sudah berusaha minta ke Dewan tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut ke kita. Gitu. Terus pengembangan lain nanti lewat Kamtibmas apa yang nanti akan dikembangkan Pak? Apakah nanti ada one gate system atau apa yang? Oh ya, itu kan rencana kita kan akan tutup pagar di depan itu loh, yang selama ini sudah terbengkalai. Nah, sekarang akan hidupkan kembali. Bagaimana penutupan jalan tersebut, dibuat sistem pagi atau malam gitu, dibuatkan jadwal siapa yang buka, siapa yang menutup gitu Pak. Rencana kita seperti itu. Baik. Pak RW, monggo Pak. Ini mungkin harapan juga dari Pak RW sendiri apa ini supaya seluruh Kecamatan Gubeng dapat melihat sesuatu yang indah dari tempat ini. Kira-kira apa pengembangan Kamtibmas selanjutnya? Baik, terima kasih Pak Peter ya untuk mengembangkan supaya Kamtibmas lebih maju lagi dan lebih merata. Tidak cuma hanya sekedar mana warga yang mau atau mana RT yang mau mengadakan, tapi paling tidak setengah digalakkan, ditekan, dihimbau agar supaya hampir setiap RT itu ada acara PAM swakarsanya, walaupun tidak bisa setiap malam, paling tidak seminggu sekali lah minim itu tetap ada. Yaitu tadi tujuan kita agar supaya untuk mengompakkan sesama warga. Guyup ya Pak. Guyupnya itu yang paling penting ya. Tidak semata-mata untuk hanya menjaga keamanan, tapi juga untuk saling memperkenalkan antara warga dengan warga. Iya. Termasuk juga anak-anak kosnya ya. Oke iya. Itu, karena jadi mereka harus turun di juga. Kelurahan Mojo ini mayoritas kos-kosan yang paling banyak. Gitu ya. Ya. Nah sulitnya menangani kos-kosan itu kan begini, kadang keluar masuknya itu nggak ada yang lapor. Nah ini kesulitan dari para ketua RT. Nah ini saya juga menghimbau ya paling tidak bagaimana himbauan daripada Pemkot Surabaya agar supaya menangani para rumah-rumah yang dikoskan ini lebih lagi tertib gitu ya. Karena apa, kadang-kadang masuk 2 keluar 1 itu RT jarang yang dilapori. Jadi kadang-kadang kalau pertama lapor ada 5 penghuni, itu sudah ganti semuanya, itu kadang-kadang nggak tahu penggantinya, nggak tahu. Nah, itu yang perlu ditertibkan lagi. Baik. Terima kasih Bapak RW, Mas Karang Taruna, Pak RT, dan semua warga. Terima kasih Pak Kepala Kamtibmas daripada wilayah RT 9. Bapak, terima kasih nggih. Kita sangat bersyukur sekali bahwasanya masih ada orang yang peduli akan keamanan dan kenyamanan di Kota Surabaya. Warganya banyak kawan. Tapi satu hal yang penting adalah bagaimana membina keguyupan, keharmonisan dan kesoliditasan. Saya Petrus dan juga Kang Hari dari Kim Pucang Sewu dan Duku Sutorejo bersama dengan Semarak Karir Muda Surabaya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Selamat malam. Bye-bye.